mungkin nih mau tanya-tanya lagi nih Mas Engga. Hmm. Ini mungkin masih seputar day trading lah kan. Mas Engga kan kemarin di season 2 ya, itu kan Hmm. berhasil ngarahin ya bisa kita bilang peserta HOTS itu kan bisa ribuan orang ya Mas Engga ya Ya, dalam satu kategori itu. ya. Dan bisa juara 3 atau juara itu kan suatu hal yang luar biasa gitu ya menurut saya. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak tuh pengalamannya sedikit atau mungkin kalau Mas Engga berbaik hati triknya itu Oke. Jadi, yang bisa membuat Mas Engga berhasil. jadi kalau aku bicara pengalaman juara, aku mungkin bicara pahitnya dulu ya. Itu juara itu Boleh, di boleh. bulan Agustus ya. Kalau season 2 itu di bulan Agustus. Nah, selama Mhm. Januari sampai Juni itu aku loss sebesar 100 juta. Itu modalku tinggal 20% di saham. Wow. 30 juta. Oke. 30 juta. Nah, itu ada aku share uh, di post swing trading Indo Mhm. ada konten seperti itu. Jadi aku ya ngerasa sih pengen nyerah di saham, pengen nyerah, pengen berhenti lah, pasti di saham ya ngabisin uang aja gitu. Nah, ngabisin uang itu Mhm. entah kenapa di mulai bulan Juli trade plan aku tiba-tiba muncul aja. Muncul itu bukan tiba-tiba muncul sendiri, karena ya aku Mhm. belajarnya itu ada sehari kayak malam nih. Misalnya balik kerja jam 5, Mhm. itu aku belajar tuh malamnya. Misal dari jam 7 sampai jam 10 malam belajar gitu. Bahkan aku bangun pagi-pagi sebelum kerja itu, jam-jam misal bangun jam 6 sebelum kerja itu aku belajar belajar saham lagi sebelum kerja. Jadi ibaratnya kayak mau ujian gitu. Nah, terus pas mulai kompetisi itu nggak ada target apa-apa, cuma iseng aja ikut gitu, iseng aja. Nah, kebenaran itu market mulai recovery 2020 ya. Kalau dibilang Mhm. setelah turun dalam pasti ada rebound dan itulah terjadi di 6 bulan berikutnya setelah semester 1 2020. Nah, modal aku awal modal aku ikut kompetisi season 2 itu modal cuma 30 juta. 30 juta itu. Mhm. Itu cuma pakai sisa dana yang lost tadi. Jadi aku survive Mhm. dengan dana Wah. seadanya gitu. Survive dalam sebulan gen aku bisa 100 berapa ya? 109% apa. Pokoknya di atas 100% itu dalam sebulan gen aku. Dan itu pun 2 hari terakhir menjelang closing season 2 itu aku masih peringkat 1. Cuma saat itu aturan di season 2 championship itu waran terus saham revisi Ya, itu ya. masih dihitung. Jadi aku kalahin di sana sama waktu itu juara satu saya lupa siapa. Oh, oke, oke, Kalau nggak oke. juara satu saya. Itu sih paling. Iya, iya, iya. Zaman saya Waran udah nggak dihitung sih ya di Nah, season 5 zaman ya. saya masih. Iya. Oh, zaman saya masih. Oh, oke, oke. Ya berarti kesimpulannya yang bisa saya ambil dari cerita Mas Engga, ya pertama effort ya Mas Engga ya. Jadi Pasti kalau memang effort. mau berhasil ya usaha harus giat gitu. Jadi kayak Ya, saya tadi bilang ke teman-teman, kalau teman-teman nggak mau belajar serius, nggak mau dilatih, nggak mau trial error, ya nggak bisa kayak cuan-cuan kayak Mas Engga ataupun kayak ya, teman-teman yang lain gitu ya. ya. Oke. Oke, oke, Mas Engga. Nah, berarti kan oh ya nih tadi belum belum kejawab nih. Tips triknya ada gak sih maksudnya? Kayak contoh kalau saya kan waktu di season 5 saya agak Oh, oh. nekat pakai sistemnya arah hunter misalnya. Nah, kalau Hmm. Mas Engga waktu di season 2 kira-kira tips trik yang paling sering dipakai apa tuh? Oke, pas season 2 aku sering Mhm. main Mas Limit di season 2. Jadi aku ingat Oke, wow. Mhm. dulu modal itu kalau nggak salah cuma 30 juta. Aku main di saham friend. Saham friend tuh waktu itu nggak salah main max limit aku. Jadi dalam sehari aku bisa Hmm. dapat dapat return 10% lebih, 10% belasan persen gitu. Itu yang paling ku ingat. Sama aku juga waktu itu ada juga waran-waran yang ibaratnya tuh rebound gitu. Aku terbantu juga sama waran. Hmm. Itu Oke, kayak apa ya? oke. Kayak pure way. Aku dapat misalnya 3 tik dengan aku misalnya masuk aja misalnya 5.000 lot itu kalau Mhm. nggak salah waktu itu Purwe harganya di 20, 3 aja kan dapat 1,5 juta. Itu kalau 30 juta, berarti 1,5 juta udah berapa persen aku dapat sehari. Ya, seperti Oh itu. ya. Ya, Oke, jadi oke. ya main max limit sama sistem saya sih kalau misalnya udah cukup cuan, ya udah close close layar. Jadi sehari itu konsisten tuh empat Mhm. persen 4%, 3%. Oh, Jadi oke. dalam sebulan tuh bisa 100% lebih gitu. Jadi jangan sampai sehari itu Oke. merah growth-nya gitu. Oke, oke, oke. Berarti berarti juga apa namanya nafsunya ditahan ya kalau wah udah Benar, nih
udah Ya. 5%. Oke, stop dulu, Ya. restart lagi gitu ya. Hmm. Ya, dan itu saya rasa penting juga ya buat teman-teman Ya. nih. Jadi kadang kan kita kalau lagi cuan, terbawa euforia market, ya akhirnya di saham terakhir kita all in atau max limit, totonya turun. Jadi Jadi loss. cuan yang udah kita tabung sekali loss hilang semua ya. Nah ini Benar. jadi juga juga hal yang sangat penting. Hmm. Oke, eh halo nih, mungkin saya mau bahas sedikit dengan kondisi market sekarang kali ya, Mas Engga ya. Jadi kan Ya. dalam seminggu 2 minggu terakhir kan ya market kita technical rebound ya. Ya. Sempat balik lagi, sekarang udah di atas 7.000 gitu kan. Ini Ya. sekarang udah dekat dia punya trend line. Nah, kira-kira nih menurut Mas Engga roadmap sampai akhir tahun kira-kira IHSG kita trennya bullish gitu ya atau sideways aja di range yang sama atau bahkan bisa bearish menurut Mas Engga? Kalau aku sih yakin ya, karena secara siklus biasanya di Q4 itu menjelang uh, tahun depannya biasanya itu kan namanya apa, Windows dressing ya, Windows dressing kayak gitu ya, Betul. pastinya bullish biasanya, dan biasanya itu startnya itu di bulan November, dan itu setiap tahun bullish gitu, kecuali mungkin ada Hmm. hal-hal yang luar biasa lah kayak COVID baru bisa menggagalkan seperti itu, dan aku yakin benar bakal bullish juga market. Oke, berarti ya sama sih ya kita kita semua mengharapkan apa Ya. namanya market kita ya still still on track ya. Ya. Oke, nah lalu kalau kita bahas yang agak lebih kecil, sekarang kan memang market kita kan masih bisa dibilang nggak stabil ya. Jadi Ya. kalau ada isu sensitif sedikit, tiba-tiba dibanting seperti itu. Nah Hmm. kira-kira Mas Engga sendiri ada melakukan penyesuaian nggak sih terhadap entah itu gaya trading, entah itu mungkin money managementnya atau apapun gitu. Oke, tentu saya mengalami penyesuaian setelah Mhm. saya mulai sadar itu di bulan-bulan April, Mei, market kayak mulai sepi seperti itu. Mhm. Volume Jadi, mengecil ya. jadi apa yang saya lakuin, saya kecilin RDN, kecilin modal gitu. Mhm. Jadi, kenapa tujuan saya mengecilin modal? Biar nggak overtrade, biar nggak pakai porsi overload gitu. Jadi kalaupun misalnya aku loss, aku masih bisa menerima aku loss seperti itu. Coba kalau aku misalnya pakai modal gede, anggaplah aku pakai modal 80 juta, 90 juta. Itu kan kalau misalnya di all in kan, itu kan terasa kali di market yang sepi kayak gini. Jadi pentingnya kita ngecilin RDN. Nah, nanti slow-slow Hmm. aja, nanti market juga rame. Aku selalu yakin market itu ibaratnya apa ya, misal nih tahun lalu market rame bener, tahun ini sepi, ini tahun depan berubah lagi, nggak selalu sama, tapi kita yang menyesuaikan keadaan market seperti itu. Hmm. Oke, berarti saya pun juga melakukan ini sih pengurangan porsi ya, karena kan menyesuaikan ya, Ya. menyesuaikan dengan market. Ya, oke. Nah, lalu mungkin nih ada pertanyaan nih Mas Engga ya dari teman-teman nih yang hadir. Pertama dari Mas Yuda 71. Bahas trading sistem Mas Engga dong. Nah, coba. Oke, kalau trading system ya, kita mulai dari mana dulu? Kalau terkait analisa ya, analisaku bukan Mhm. hanya sekedar bid offer, kan ada kan beberapa trader yang hanya memakai bid offer. Nah, aku pribadi, Oke. kalau untuk memakai bid offer, pertanyaannya, tahu nggak saham itu posisi trendline-nya di mana? Kalau cuma Mhm. main bid offer, tapi sahamnya downtrend, ya itu namanya kita ya suicide lah, bunuh diri kita di sana. Tapi kalau kita tahu Iya. trend lainnya, misal nih, aku beberapa hari kemarin mantau ke ATM. Nah, itu saham IPO. Mungkin sebagian orang ya Hmm. menganggap itu high risk banget. Tapi aku di sini ngelihat pertama nih karakteristiknya. Contoh nih, ini kan ATM nih. Ini kan hari pertama dia nggak ARB. Biasanya nih saham IPO itu kalau nggak ARA ARB kan pilihannya dua. Hmm. Nah, berikutnya dia hijau-hijau meskipun ada candle besar ini yang dia ada area take profit seperti ini. Nah, di sini aku tarik supportnya seperti ini. Nih, supportnya di sini aja. Berarti dia meskipun dia merah, dia ketahan nih di candlestick ini. Gitu. Cuma bagi teman-teman bermain di sama IPO tuh sangat high risk. Aku pribadi mainnya porsinya kecil, nggak berani aku misalnya apalagi hold lama ya karena IPO. Terus kayak apa ya beberapa hari terakhir kayak BMTR, AHAB, kayak AHAB nih. AHAB ini sebenarnya aku bener-bener di AHAB. Meskipun dia gorengan, tapi nah, lihat nih, ini kan kayak candlestick abstrak nih, abstrak bener. Ini Mhm. jarum-jarum semua. Berarti apa? Ya, berarti bandarnya kayak nggak niat
untuk naikin, bahkan nggak ada volume di sini. Ini volumenya kecil semua nih, volumenya nih. Kecil semua. Tapi ketika ada satu hari di sini, dan di sini, ini besar nih volumenya. Kok bisa besar? Ya berarti ada something yang berbeda di saham ini. Ibaratnya nih, kita berpikir nih, ini saham kemarin-kemarin sepi, kok tiba-tiba rame? Ya udah, kalau rame kayak gitu, dipantau. Nah, dipantau, terus yang bikin menarik, aku hari pertama ini nggak masuk karena nggak sempat mantau. Nah, di hari kedua aku mulai mantau nih karena ada volume meledak. Nah, di hari kedua ini dia closingnya nggak ARB, tapi dia ketahan di atas ARB. Nah, aku mainin candlestick. Misalnya candlestick kayak gini bentuknya. Ini candlestick penuh. Anggap aja ini gambaran rapi, ini candlestick penuh. Nah, tinggal mainin setengah. Pengalaman aku kalau dia uptrend, dia bakal terjaga di setengahnya. Akan berbahaya apabila dia jebol di bawah ini. Itu kalau sama uptrend. Bisa dicek saham-saham uptrend di masa lalu kayak BABP tahun lalu, terus saham-saham lain ya MNC Group, dia bakal kelihatan. Nah, terus sebentar saya lihat dulu. Sebentar. Sorry, ini aku hap lagi. Nah, terus mainin dah candlesticknya. Ini candlestick nih. Ini candlestick merah ini. Tarik mana resistennya. Aku senang pakai penggunaan resisten support candlestick. Nih, satu. Ini resist candle. Terus supportnya di mana? Supportnya di sini. Nah, aku action di sini. Aku action setelah ini. Sebelum breakout. Aku jadi action di 9291. Aku take profit di 98. Itu bagi day trade itu kenyang banget itu, nampik kan. Nah, apalagi aku masang kemarin sekitar 3.000 lot. 3.000 lot ya dapat berapa nanti? Dapat 1,8 juta. Itu udah kencang banget. Ditambah besoknya lagi, aku tarik lagi resist. Nah, tarik lagi resist di sini. Jadi aku buy di sini, aku buy sebelum pas benar di breakout-nya di 107 dan dia uptrend. Biasanya kalau volume meledak gini, dia tampilnya nggak sehari 2 hari, bisa 3 hari. Contoh aja, contoh lain, Cak ini ya kalau kita tarik Broxum itu sebenarnya ada yang akum kan, besar akumnya, bahkan di bas influencer lain. Nah, iya nih, dia ketahan di setengah. Kalau dia uptrend, dia bakal ketahan sideways setengah ini, ketahan lagi di setengah ini, dia nggak jebol nih. Kalau dia jebol ini, dia balik ke sini sideways-nya. Dia ketahan dan dia breakout di sini. Dan terbukti kalau ada suatu broker yang istilahnya big akum, tinggal tunggu aja dia bentuk volume, lalu rame seperti itu. Kayak Friend juga kan banyak tuh volumenya. Dia tampil Betul. sehari. Hari ini breakout juga ya, Friend ya? Ya, breakout juga. Caranya sama. Itu dia mau uptrend, biasanya dia ketahan nih. Ketahan di sini. Ini yang perlu teman-teman tahu, trading itu hanya bukan soal bid offer aja. Lihat nih, dia ketahan nih di sini nih. Kalau teman-teman mengambil prinsip buy on sideways kecil, ini aku nyebutnya base ya, base kecil, sideways kecil. Nah, ambil daerah-daerah support ini. Tinggal tunggu dia breakout, tapi pasang stop loss. BMTR aku jujur aku kemarin berani gambling ambil sore. Tapi aku berhasil keluar dengan selamat pagi ini. Analisa aku apa? Kemarin aku buy di 4.40 sorenya, sekitar jam 2:30. Nah, sempat naik ke 456. Di situ, aku lihat di candlestick daily, jebol nggak 456? Gagal. Ditambah kombinasi dengan bid offernya. Ini yang gagal jebolin. Meskipun jebol sedikit, dia balik turun. Nah, di situ aku cari aman aja, take profit di 450. Cuma bonus 2 tick dari kemarin. Analisa aku kalau dia kuat lagi, dia bakal jebol ini. Tapi apa terjadi? Dia nggak kuat. Ditambah kalau teman-teman tadi perhatiin BMTR, bid offernya seakan-akan tebal bener. Nah, kalau tebal kayak gitu, ya udah jangan dipaksa. Kita mengalah sama keadaan. Trading tuh jangan pakai hope, tapi pakai data. Seperti itu kalau kepribadian. Jadi kalau misalnya bicara keadaan 2 minggu terakhir di market, bener sepi, tapi ada peluang dari saham-saham yang kayak misalnya nih aku nge-spill suatu saham hari ini breakout volume, tetapi jangan teman-teman beli besok paginya, belum tentu besok pagi naik, bisa aja dia turun. Lihat nih, ini volumenya meledak nih GDST nih. Aku bukan bom-bom ya, aku belum, cuma ini menjadikan watchlist beberapa hari ke depan. Lihat nih, ini volume sepi bener, sepi tiba-tiba meledak. Aku nggak tahu ini ada gap ya hari ini. Cuma hati-hati teman-teman. Keep up.
Ya ada gap. Gap ini biasanya bisa baik, bisa enggak. Takutnya kalau dia ibaratnya dibanting, bisa nutup gap. Tapi ya aku balik lagi, aku main candlesticknya. Aku tanin di setengah. Semoga jadi ketahan di setengah ini. Anggaplah setengah candlestick. Setengah, terus dia ready lagi breakout ini. Terserah mau konsepnya gimana tradingnya, entah buy on support atau buy on sebelum breakout, terserah konsepnya gimana. Cuma hati-hati, karena ada gap up di sini. Nah, tapi ini aku pantau nih. Contoh aja BMTR terakhir, contoh BMTR. Kalau teman-teman trading cuma tahunya naik aja, teman-teman nggak tahu skenario nya. Lihat nih, ini volumenya kecil benar, tapi meledak di sini. Bagi day trader, volume itu ya kayak apa ya, kayak tools yang worth it banget. Volume nggak bisa Wah, dimanipulasi, benar, nggak bisa dimanipulasi. Kalau Bitcoin masih bisa dimanipulasi. Dan ini contoh saham MNC, dia kalau sideways dia bakal lama bener nih, bakal lama bener. Tapi setelah terbang, oh meledak. Ingat aja 2021 MSIN, dia meledak kencang dia. hmm. Nah, ini sideways. Sekalinya meledak, sehari nggak tampilnya, 2 hari, 3 hari. Dan di BMTR ada konten aku di STI, aku bisa cuan 1 menit. Dibilang scalper, day trade, tapi dapat 6% aku. Hanya 1 menit seperti itu. Oke. Oke, berarti ini banyak banget nih ya teman-teman yang bisa diambil insight-insightnya nih, mantap banget Mas Engga. Mungkin saya rangkum juga tadi ya beberapa poin ya buat teman-teman yang ketinggalan nih. Jadi pertama ini saya setuju banget ya, teknikal apapun itu gaya tradingnya volume itu wajib ya. Jadi minimal Anda nggak pakai indikator, minimal ada volume, Anda harus pakai volume. Ya karena Ya, seperti kayak tadi Mas Engga bilang ya, bit over bisa dimanipulasi, tapi kalau volume ya real apa adanya gitu, angka yang tertera gitu ya. Nah, kecuali kecuali emiten-emiten yang brokernya repo ya, mungkin ya, agak out of topic ya, tapi kalau teman-teman yang udah ngerti apa itu repo, ya itu pengecualian ya. Tapi di luar itu ya volume ya apa yang mencerminkan terjadi, benar. apakah saham itu lagi rame ditransaksikan atau enggak. Ya jadi itu poin penting banget nih yang teman-teman harus perhatikan. Gitu ya. Lalu sama kayak tadi kan dikasih juga nih insight-nya teman-teman yang terkait candle ya. Jadi setengah candle ya batasan dari Mas Engga ya. Jadi Iya, dari ketika emiten breakout, asal dia nggak koreksi dari setengah candle sebelumnya, itu masih oke gitu ya. Oke, jadi banyak sekali dan ini di save ya. Nanti teman-teman nggak usah khawatir, nanti teman-teman bisa tonton ulang sih gitu ya Mas. Dan juga bisa kepoin ke Instagramnya Mas Engga ataupun kalau nggak langsung ke STI ya, ya Swing benar. Trading Indo itu untuk ketemu Mas Engga dan tim. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas Engga. Ini banyak banget yang nanya. Bisa di-spill gak sih cara screeningnya nih Mas Engga yang mungkin dari cara yang paling mudah dulu kali ya, yang biasa Oke, Mas Engga lakuin. kalau screening ya pertama ya aku trading itu di kantor aku pakai HP trading, nggak pakai laptop aku trading. Jadi Oke, bener pakai handphone. pakai handphone. Terus apa yang aku lakuin kalau market pagi-pagi, aku cek top gainer. Top gainer, Hmm, aku pilih saham-saham yang biasa, bukan waran dan lain. Terus aku cek nih volume, chart, apalagi. Terus ya aku udah tahu nih filter saham mana saham yang istilahnya bandarnya kasar. Ya bandar mau aku bermain juga. hmm, Mana oke, saham yang biasa fake bid, mana yang saham-saham yang sering dibanting, istilahnya kayak dibanting kayak misalnya menjelang closing itu ke ARB, ya itu gila hmm, itu aku oke, ya soal itu sih aku nggak berani seperti itu, nggak berani, oke, mending aku main aman aja kan daripada aku maksain diri aku oke, kayak gitu. betul. Oke, berarti ini juga hal yang penting ya, teman-teman. Jadi kita juga harus kenal nih, apalagi kalau kita tradingnya gorengan ya, Mas Engga ya, kita harus Ya, tahu behavior dari bandarnya. Itu kayak hmm. contoh, kalau Anda udah kenal bandar apa, WINR misalnya, saya spill satu saham, ya Ya, kita udah tahu nih, tiba-tiba digoreng, kedip sedikit, detik kedua, atau udah ARB. Jadi penting banget kita harus harus kenal ya, kenal dengan ciri-ciri dari tiap emiten karena ya tiap saham pola pergerakannya beda-beda dan kalau kita bisa tahu polanya saya yakin kita bisa cari cuan ya di saham itu ya Mas Engga ya kalau kita udah kenal gerak-geriknya ya. hmm. Oke. Oke, lalu berikutnya tadi kan berarti tadi kalau untuk screening lihat top gainer gitu ya. Lihat yang lagi current ya lah ya yang lagi dibahas dari sisi volume dan sebagainya. Nah, lalu satu lagi nih, ini pertanyaan yang juga banyak ditanyain, ya. Selain psikologi, selain screening, tentu kan
satu komponen penting kan yaitu money management ya. Nah, kira-kira nih ada tips gak sih dari Mas Engga atau kira-kira money management versi Mas Engga itu gimana sih? Oke, aku mau praktekin di mana aku trading ya. Aku trading itu pakai menit dan aku entry-nya itu bertahap. Ntar aku cari Mhm. dulu. Kalau kemarin aku bertahap, itu nanti sebenarnya aku udah kontennya. Kontennya di STI cuma belum di post ya. Oke. Ya, nanti teman-teman bisa kepoin aja ya Instagram STI ya. Teman-teman ya untuk tahu infonya lebih lanjut. Oke. Nah, ini ntar aku balik dulu kameraku. Oke. Ini di tanggal 25 yang dia sempat sentuh high terakhir di 133. Nah, Mhm. kalau teman-teman beli selama jam setengah 11 sampai jam 2, ingat kataku tadi, setelah jam 2 biasanya saham tersebut bakal bakal digoreng biasanya kan sampai closing seperti Mhm. itu. Nah, di sini aku belinya bertahap mulai dari 118, 119. Di 118, 119 nih aku masuk sekitar 50-60% dana. Aku cut loss di mana? 116 jebol, aku cut loss. Cuma berapa tik itu? 2 tik, 3 tik. It's okay, Mhm. no problem bagi aku. Karena aku paginya udah cuan 2 kali di AHAP. Tapi aku mau nge-spill, Mhm. ketika daerah sideways kayak gini, apalagi sahamnya uptrend, itu menarik. Menarik banget. Nah, jadi ketika dia terbang kayak gini, aku langsung nambah muatan di 125. Sempat dikocek sampai 120. Cuma aku karena average aku masih 120, 119, aku naik lagi nih ke 131. Nah, di sini aku mulai take profit 129, 131. Aku take profit. Bayangin, aku seorang day trader tapi bisa dapat hampir 10% itu. Mhm. Seperti itu. Jadi kalau aku pakai daily, pakai. Menit, pakai. Tapi aku lebih senang 1 menit. Seperti itu. Jadi analisa aku nggak hanya mentok bid offer, tapi ya charting, candlestick, volume, trend line, itu kupakai semua. Seperti itu. Oke, berarti berarti kombinasi ya, Mas Engga ya. Benar. Pokoknya kombinasi dan saya nggak tahu nih menurut Mas Engga gimana, tapi kalau versi saya tiap orang kombinasinya beda-beda. Misalnya nih, Mas Engga pakai ABC, saya pakai DEF. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang penting kita bisa nemuin kombinasi yang pas. Ya menurut saya kita lakuin aja gitu. Karena kadang kita terlalu, oh lihat nih kayaknya berhasil banget, kita tiru dia 100%, tapi kadang hasilnya nggak sesuai ya, masa enggak ya, kebanyakan Ya, ya. Jadi sebenarnya ya kita harus cari kombinasi kita sendiri, itu yang mana yang cocok yang kita pakai. Oke, sama tadi saya juga ada notice nih, ini juga saya rasa jadi poin penting buat teman-teman. Eh, Setuju banget, mau itu day trading atau minimal scalping pun, kayaknya lihat tren itu hal yang penting. Jadi seperti Mas Angga bilang, kalau kita lagi trading, padahal emitennya strong downtrend, ya sama aja suicide ya, sama aja bunuh diri gitu. Jadi dengan kita trading di emiten yang setidaknya uptrend, tentu kan probability untuk profitnya lebih besar ya Mas Angga ya, secara ya. kemungkinan ya, karena kan emitennya masih dalam tren yang uptrend. Lalu tadi kalau mau bicara money management, saya mungkin mau nambahin sedikit sih versi saya, Mas Angga, boleh ya? Jadi Boleh. kalau kayak tadi kan Mas Engga itu bagus banget tuh, saya juga setuju, teman-teman juga bisa ambil insight-nya. Kalau beli misalnya udah ditentuin nih rentang belinya, kayak tadi kan Mas Engga misalnya beli di 218, habis itu misalnya 216 dipecah gitu ya. Nah mungkin kalau teman-teman kenal istilahnya, ya istilah lainnya itu piramid. Itu Hmm. saya juga udah sering sebut istilah piramid. Jadi saya pribadi juga kalau beli saham-saham, rata-rata belinya saya pecah piramid. Misalnya beli di 300, 10 lot. Ya, lalu turun ke 294, saya udah antri itu. Misalnya 15 lot. Jadi ketika emitennya turun, setidaknya rata-rata kita nggak pucuk-pucuk banget gitu. Hmm. Jadi ya mungkin itu teknik yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Oke, lalu berikutnya coba kita tanya. Infonya Mas Engga sering trading pakai HP. Oh, ini tadi udah sempat disinggung ya. Bisa di-share gak gimana analisanya? Mungkin maksudnya analisa di handphone kali ya? Atau gimana nih Mas Engga? Kalau misalnya pakai handphone, yang jelas sih kita harus pahami fitur sekuritas kita. Jadi tahu misalnya posisi
charting di mana, posisi volume di mana. Jadi mesti paham bener. Dan tangan jari kita itu pas mencetnya harus ya satset-satset gitu. Jangan istilahnya itu telat, kaku lah. Apalagi misalnya Oke. sorry kalau misalnya pakai handphone yang istilahnya tuh nggak smooth gitu. Jadi kan Mhm. misalnya koneksi jelek langsung lemot bahkan force close. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi fitur HP sekuritas juga mendukung banget seperti itu. Oke, oke. Jadi ya satu hal lagi nggak boleh panikan ya Mas Engga ya. Nggak boleh panikan ya untuk input ya. Yang ada nanti kita mau buy jadinya malah sell atau sebaliknya. Betul. Oke. Oke, lalu nih ada pertanyaan lagi nih dari Mas Kamal. Untuk buy before breakout, Hmm. apa yang harus diperhatikan? Oke, kalau misalnya buy before breakout itu sebenarnya sistem BOB itu, sorry, BBB itu yaitu memancing animo retail. Memancing animo Mhm. retail. Jadi, misal nih, retail beli pas breakout. Kita beli sebelum breakout. Kita udah mencuri start. Nah, ya taunya dari mana? Bisa charting, kayak uptrend, kayak up tadi yang aku jelasin. Beli sebelum resist candlestick sehari sebelumnya. Ya, manfaatin aja itu. Nanti istilahnya kalau misalnya bicara trik, nggak ada. Itu benar-benar insting, intuisi. Nanti lama-kelamaan paham sendiri. Nah, misalnya gagal break gimana? Ya kita bisa amankan take profit sebelum break, bisa gagal break seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang beli pas breakout, kalau dia gagal break gimana? Ya mau ngomong cut loss. Sesuatu keuntungannya itu. Cuma minusnya di mana? Ya kita mesti kuat nih di pembacaan di resisten seperti itu. Oke, dan tentunya ya harus komitmen ya. Let's say plan kita gagal ya harus berani cut loss ya Mas Engga ya. Ya Ya, berani. karena apalagi kalau kita beli di resisten kan ibaratnya kita kan belinya di pucuk ya. Jadi kalau sekali dia reject resist dan kita nggak mau cut loss, bisa bisa lumayan dalam ya Mas Engga ya. Gitu. Oke, oke. Nah, mungkin coba saya. Nah, mungkin sekaligus closing aja kali ya, Mas Engga ya. Ya, Kira-kira nih Mas Mas Engga, oke ini ada yang bilang ujung-ujungnya psikologi trading, iya berarti Mas. ya, ya. Sebenarnya uh, kalau teman-teman bicara psikologis, teman-teman nggak bakal jago kalau nggak ngalamin fase pahit di bursa. Aku Hmm, cuma setuju, setuju. bertanya ke teman-teman siapa sih hidden master di bursa trading yang nggak pernah mengalami fase pahit. Let's say Mas Bekti, Ko Daniel Lim, itu kan pahit semua pengalamannya. Jadi teman-teman kalau mindset teman-teman udah salah nih, misal nih maunya 1 tahun 2 tahun sukses, ya itu teman-teman mimpi di siang bolong, tidur tuh bangun siang, mimpi langsung 10 M nggak bisa kayak gitu teman-teman. Ada proses pahit benar di awal-awal seperti itu. Ya sama mau nginfo sedikit nih teman-teman. Nanti kan STI nanti bakal ada grup gratis ya, grup gratis nanti tunggu aja. Bahkan dalam waktu 2 minggu ini ada mau ngadain traber lah di daerah Bekasi Jaktim ya. Cuma untuk slot udah penuh karena sehari dibuka langsung rame gitu. Nanti tunggu aja info yang grup gratis ya. Setelah event itulah nanti. Oke, oke ya teman-teman bisa kepoin di IG STI ya teman-teman ya, Swing Trading Indo. Oke, nah ini mungkin satu lagi nih. Kalau Mas Engga katanya biasanya CL di berapa persen tuh biasanya? Karena kan mungkin kadang tiap orang batasan stop loss kan beda-beda ya. Aku kalau di CL ya variatif, cuma biasanya nggak lebih dari 2%. Jadi biasanya nih, kadang CL tuh di BOP. Misalnya aku prinsipku mau scalping nih, mau scalping main cepet. Main cepet, tapi istilahnya tuh aku ngambil area yang risky banget, yang di pucuk. Nah, pas area udah risky banget itu, aku berani nih. Misalnya, udah nggak kuat nih, udah aku berani BOP. Tapi kalau misalnya aku ketemu kondisi sideways kayak di Ahab tadi, aku berani misalnya taruh risk kayak 2%, 3%. Karena kalau 3 tik itu kalau nggak salah udah 2% lebih, 2%, 3%. Aku berani kayak Hmm. gitu. Cuma ya sesuaikan lagi di hari itu udah cuan belum paginya. Kalau misalnya paginya udah cuan uber, jangan lagi pakai lot yang istilahnya nanti pas udah loss menghabiskan cuan 1 hari itu. Itu paling. Jadi aku variatif CL-nya. Sesuaikan dengan Oke, psikologi. berarti berarti variatif, fleksibel lah ya intinya ya. Jadi di pasar saham nggak bisa teoritis, nggak bisa kaku. Jadi teman-teman memang harus menyesuaikan kondisi karena ya tiap kondisi, tiap hari, tiap detik beda-beda gitu ya Mas Engga ya. Hmm. Oke, nah mungkin mungkin last question nih. Nih last question terus banyak banget yang nanya. Kira-kira nih Mas Engga, tadi kan udah ada di spill contoh kayak GDST. Tadi saya juga sempat mantau karena kan volumenya
bisa dikatakan volume tertinggi sejak berapa bulan gitu ya GDST ya. Nah kira-kira Mas Engga ada lagi mantau emiten apa gak nih dalam sepekan terakhir? Dan mungkin Eh, catatan juga teman-teman, ini disclaimer on ya. Jadi jangan nanti tiba-tiba, langsung wah Mas dibagi Engga besok. bilang GDST, kok besok ARB misalnya. Teman-teman harus analisa ulang gitu ya. Oke, ada Teman gak nih Mas Engga? so far sih paling ya kayak Panin Group masih lah, masih kuperhatiin kan, karena Panin. ya Oke. perhatiin GDST ya paling ya belum banyak ya, paling ya kalau misalnya manfaatin nih saham-saham IPO di pagi, cuma IPO tuh high risk banget, jadi kalau teman-teman berpikir Mhm. aku cuma di IPO terus, nggak juga, kadang loss gitu, kayak di RCC kemarin aku salah analisa, Mhm. aku loss kayak gitu. Ya pantau lah istilahnya tuh, kalau misalnya pagi itu kebuka main cepet berapa tik jual gitu, jangan sampai IPO diinepin, itu namanya kita bunuh Mhm. diri. Nggak tahu siapa makernya, apa ada story Mhm. chartnya, story bantingannya, nggak tahu kita kan gitu. Mhm. Paling ya so far Oke, itu aja oke. analisa. Oke, oke. Jadi ini juga setuju banget ya kalau IPO apalagi hari pertama chartnya belum ada ya, unsur spekulannya tinggi banget teman-teman ya. Jadi kalau nggak siap disiplin ketat di hari yang sama, mending ya jangan main IPO dulu. Mungkin Anda belum siap gitu. Ya, jadi ini pelajaran penting banget buat teman-teman. Nah, mungkin closing statement nih dari Mas Angga, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin motivasi atau apapun untuk teman-teman? Oke, paling ke closing statement ya, paling aku berpesan ke teman-teman, dalam dunia trading tuh nggak ada instan, kita itu berproses. Jadi ubah dulu mindset teman-teman. Mindsetnya gimana? Ya jangan dalam tempo setahun, 2 tahun yang sukses itu mustahil. Aku aja berdarah-darah benar di tahun 2020. Itu pun di tahun kedua aku di market. Aku start 2018, 2020 berdarah pengen nyerah. Kalau aku udah nyerah, aku nggak bakal live sekarang. Jadi teman-teman, ya tetap berproses, jangan takut untuk rugi. Rugi itu semuanya pembelajaran. Nanti kalau teman-teman udah paham karakter di market, percaya, apalagi market rame, teman-teman bakal nyari cuan tuh enak. Itu aja paling. Oke, ya berarti intinya tetap semangat, Ya, jangan pernah putus asa karena sayang juga ya, udah misalnya setahun, 2 tahun, tiba-tiba waktu tenaga yang kita curahkan ya kita putus di tengah jalan itu kan sayang banget, gitu ya. Jadi tetap semangat dan ya belajar ya, banyak banget nih teman-teman juga bisa belajar dari swing trading Indo ataupun teman-teman juga bisa belajar dari kita dari Saham Trader Academy. Ya sebenarnya belajar bisa di mana aja ya Mas Engga ya. Penting ya benar. teman-teman ketemu ketemu mentor yang cocok ya, teman-teman bisa belajar gitu. Oke, jadi saya rasa cukup nih juga udah mau batas live Instagram ya 1 jam. Jadi sebelumnya thank you banget Mas Ya, Engga dan dari tim Swing Trading Indo, titip salam ya buat foundernya ya Mas ini. Oke, dan thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir. Ya mungkin kita akan mungkin soon kita bisa collab lagi ya Mas Engga ya di lain kesempatan ya. ya. Oke, jadi thank you semua, thank you, selamat malam. Nah,